Wabarakatuh. Saya Kholifa Putri Zaki, mahasiswi Stikes Wijaya Husada, Prodi D3 Keperawatan, dengan NIM 11 20 141. Saya di sini akan memberikan video mengenai anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau biasa kita sebut dengan urinary system adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari ginjal, dua buah ureter, kandung kemih, otot sphincter, dan uretra. Adapun bagian sistem perkemihan, yaitu ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Berikut penjelasannya. Penjelasan tentang ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limfa. Letak ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat organ hati. Ini adalah gambar ginjal dari depan. Biasanya adalah gambar ginjal dari belakang. Selain itu, ini juga memiliki fungsinya. Yang pertama itu mengeluarkan zat sisa, yang kedua mengatur konsentrasi ion, yang ketiga pengaturan asam basa tubuh, yang keempat pengaturan tekanan darah, yang kelima pengaturan produksi sel darah merah, yang keenam pengeluaran zat beracun. Ginjal memiliki 4 area jaringan seperti kapsul fibrosa, korteks, medula, dan filum. Lalu di dalam ginjal terdapat nefron. Nah, nefron adalah fungsional terkecil yang berfungsi untuk proses pembentukan urin. Dan di dalam ginjal terdapat 1-4 juta penjelasan tentang ureter. Ureter adalah saluran menyalurkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjangnya sekitar 15 sampai 30 cm dan memiliki lebar 0,5 cm. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing tersambung ke ginjal dan ke kandung kemih.
Lapisan dinding ureter terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar atau jaringan ikat dan lapisan tengah yaitu autopolos. Lapisan dinding ureter akan menimbulkan gerak peristatik setiap 2 menit sekali loh. Gunanya untuk mendorong urin agar masuk ke dalam kandung kemih. Penjelasan tentang vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria adalah sebuah kantung dengan otot yang lurus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih ini dapat mengembang dan mengaktif. Pada wanita, bagian posterior dikelilingi oleh uterus dan bagian pria yaitu dikelilingi oleh rektum. Dinding kandung kemih ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada luar, tengah, dan mukosa. Penjelasan tentang uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang pada vesika urinaria yang memiliki fungsi yaitu menyalurkan air kemih ke bagian luar. Pada laki-laki panjangnya sekitar 13,7 sampai 16,2 cm yang terdiri dari yang pertama ada uretra prostatica. Yang kedua yaitu uretra vas membranosa. Yang ketiga yaitu ada uretra vas spongiosa. Pada wanita panjangnya sekitar 3,7 sampai 6,2 menurut Taylor dan 3 sampai 5 cm menurut Lewis. Otot sphincter uretra ini terletak di sebelah vagina atau antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Penjelasan tentang proses pembentukan urin. Nefron adalah unit fungsional terkecil yang terdapat di dalam ginjal. Dalam ginjal ini ada 1-4 juta nefron. Dan ini salah satu contoh nefron yang diperbesar. Nefron terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, locus Henle, dan tubulus collectivus. Nah, yang berwarna merah ini disebut arteri renal, kecabangan dari arterio afferent. Jadi, ini dikelilingi oleh pembuluh darah yang disebut kapiler vertebral. Dan yang berwarna biru ini disebut vena renal. Kapsuler di antara locus Henle disebut dengan vasa fekal. Jadi, darah dari arterio renal menuju ke arterio afferent masuk ke dalam glomerulus, lalu ini darah akan mengalami filtrasi atau penyaringan. Nah, yang disaringi adalah protein dan sel darah merah. Lalu hasil penyaringan akan masuk ke kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini terdiri dari air, garam, gula, dan urea. Lalu yang dari saring akan dikeluarkan melalui vena renal. Di sini urin primer akan berjalan menuju tubulus proximal. Di tubulus proximal ini akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan. Nah, zat yang diserap itu ada air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, dan kalsium, dan menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini terdiri dari air,
pengarang, urea, dan pigmen empedu. Setelah itu, urin sekunder akan berjalan menuju lekuk Henle. Yang menurun disebut descendant. Nah, yang naik akan terjadi penyerapan garam. Lalu, urin sekunder ini akan berjalan menuju tubuh distal. Nah, di sini nih, tubuh distal ini terjadi proses argumentasi. Nah, atau proses pengeluaran zat sisa. Dan zat sisa apa yang dihasilkan? Itu adalah urin sesungguhnya. Nah, di proses argumentasi ini sebenarnya ada proses ada proses penyaringan yang bisa. Nah, ada proses penyaringan. Nah, penyaringan sel ini adalah yaitu ion, natrium, klorida, dan urea. Nah, di sini juga terjadi ada penambahan zat sisa yang akan dikeluarkan seperti toksin atau zat racun, lalu sisa dari obat-obatan dan amonisal. Setelah itu, urin sesungguhnya akan berjalan menuju tubulus colectivus, dan di sini urin sesungguhnya menuju pelvis renal, lalu ke ureter, ke kandung kemih. Jika kandung kemih penuh, maka ada rasa kita untuk ingin buang air kecil, dan urin sesungguhnya akan dikeluarkan melalui uretra. Sekian penjelasan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Saya